Bab 787. Tidak beri, maka aku akan merebut. Di atas istana bulan, seorang pria tua berjubah putih dan seorang pria tua berjubah hitam berdiri di udara. Melihat aula istana bulan di bawah berubah menjadi bubuk, pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata, "Semuanya sudah mati." Pria tua berjubah putih mendengus dingin dan berkata, "Aku bertindak, memangnya mereka masih bisa punya kesempatan untuk hidup." Istana bulan ini benar-benar sangat bernyali, berani membunuh orang dari keluarga Guku. Aku benar-benar impulsif, tidak seharusnya membunuh mereka dalam hitungan detik seperti ini. Mereka semua harus ditangkap, dan jiwa mereka harus ditarik untuk menyalakan lentera langit. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening lebih dalam, dan berkata, "Joseph Gu, apa kamu merasa ada yang salah?" "Apa yang salah?" Pria tua berjubah putih berkata. Pria tua berjubah hitam berkata, "Dengan kekuatanmu, kamu memang bisa membunuh mereka dalam hitungan detik, tetapi sebelumnya kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu. Dan di bawah kondisi kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, harusnya ada banyak orang di bawah ini yang masih bisa hidup. Aku bukan meragukan kekuatanmu, kamu juga harusnya tahu jelas. Di istana bulan, ada beberapa orang yang kekuatannya masih sangat bagus." Joseph Gu mendengus sejenak, membuka kesadaran ilah dan dia memasuki reruntuhan dengan hati-hati. Setelah beberapa waktu, dia menarik kembali kesadaran ilahi, ada ekspresi mengerikan di matanya, dan berkata, "Tidak ada mayat sama sekali, dan tidak ada noda darah, ada orang menyelamatkan mereka." "Siapa itu?" Pria tua berjubah hitam tampak serius. Meskipun mata Joseph Gu itu mengerikan, tetapi ada juga jejak serius. Pihak lawan mampu menyelamatkan ratusan orang di bawah mata mereka berdua secara diam-diam. Ini menunjukkan kekuatan pihak lawan mungkin jauh melebihi mereka. Mungkinkah Yang Mulia Roy Sen mereka? Pria tua berjubah hitam itu berkata. Joseph Gu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin Yang Mulia Roy Sen. Jika itu dia hanya perlu keluar dan mengatakan sepatah kata. Apakah kita masih tidak memberinya wajah?" Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas dengan suara rendah dan berkata, "Lupakan saja, jangan mempermasalahkan ini. Di dunia sekarang ini, bahkan setengah suci juga tidak aman lagi. Kita harus segera kembali berlatih, sebisa mungkin, berusaha masuk setengah suci tingkat tinggi. Dengan begitu, mungkin ada sedikit peluang untuk bertahan hidup di masa depan." Suah. Pada saat ini, ada suara samar yang tiba-tiba terdengar di bawah reruntuhan, sangat ringan dan sangat tipis, tetapi baik Joseph Gu maupun pria tua berjubah hitam itu mendengarnya. "Keluar!" Joseph Gu berteriak, tangan besarnya menepuk, reruntuhan di bawah tiba-tiba meledak. Suah. Suara ringan muncul di kejauhan. Joseph Gu dan pria tua berjubah hitam itu saling melirik, tanpa ragu, keduanya segera mengejar. Segera, keduanya datang ke gerbang kota. Dia sudah keluar kota. Pria tua berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, mau mengejar. Formasi pelindung kota kuno suci hanya bisa keluar dan tidak bisa masuk. Kejar. Ekspresi mengerikan muncul di mata Joseph Gu. "Aku lihat orang ini hanya memiliki teknik tersembunyi yang lebih baik, tetapi kekuatannya pasti hanya rata-rata. Jika tidak, dia tidak mungkin melarikan diri." Pria tua berjubah hitam berkata, "Joseph Gu, lupakan saja. Orang-orang ini sedikit aneh. Sekarang kita telah menghancurkan istana bulan. Sudah bisa dianggap sebagai balas dendam bagi generasi muda dari dua keluarga kita. Karena orang itu ingin menyelamatkan anggota istana bulan, biarkan dia menyelamatkannya.
Bagaimanapun juga, para anggota Istana Bulan itu tidak berani muncul di kota kuno suci, dan tanpa perlindungan dari kota kuno suci, mereka di luar juga hanya bisa mati. Orang-orang ini diselamatkan di bawah mata kita, ini sedang menamparkan wajah kita. Begitu masalah ini tersebar keluar, kamu dan aku pasti akan menjadi bahan tertawaan kota suci. Jika kamu takut, maka kembalilah, aku akan mengejarnya sendirian. Joseph Gu berkata dengan dingin, tubuhnya bergerak, kemudian keluar dari gerbang kota. Pria tua berjubah hitam ragu-ragu sejenak dan ikuti keluar. Keluarga Gu adalah keluarga nomor 1 di Tanah Suci, jadi dia benar-benar tidak ingin menyinggung perasaannya. Dengan begitu, keduanya mengejar sampai ke dalam gunung ribuan mil jauhnya di kota kuno suci. Joseph Gu, orang ini sepertinya sengaja menarik kita kemari. Pria tua berjubah hitam itu melihat sekeliling, matanya penuh kewaspadaan. Joseph Gu juga merasa ada yang tidak beres saat ini, karena setiap kali mereka ingin mengejar, pihak lawan akan membuat sedikit suara agar mereka dapat menemukan target lagi. Seperti yang dikatakan pria tua berjubah hitam, dia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan melihat ini, hati Joseph Gu juga merasa ingin mundur. Pada saat ini, kekuatan misterius muncul di tubuh mereka berdua, dan kekuatan mereka langsung jatuh dari tingkat setengah suci ke tingkat alam kaisar. Batu batasan wilayah, warrior yang. Pria tua berjubah hitam itu terkejut, suaranya bergetar. Tanpa memikirkannya, dia berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, 50 master setengah suci muncul di sekitar mereka. Kebanyakan dari mereka semuanya setengah suci tingkat menengah. Tamatlah. Joseph Gu dan pria tua berjubah putih berwajah suram. Setelah 5 tarikan napas, warrior yang dan roh pedang muncul di tempat Joseph Gu dan pria tua berjubah putih itu semula berdiri, sedangkan Joseph Gu dan pria tua berjubah putih itu sudah berbaring. Kamu sudah melakukan hal yang berisiko. Roh pedang berkata dengan suara yang dalam, meskipun kamu menggunakan batu batasan wilayah untuk menekan alam mereka, dan juga menggunakan domain pedang untuk mengisolasi lingkungan, tapi apa kamu tahu, jika ada sedikit saja kecelakaan, 2 tokoh tertinggi dari kelompok suci itu bisa tiba di sini dalam sekejap, meskipun sekarang memiliki hampir 50 orang master setengah suci, dan ada juga batu batasan wilayah. Tapi jangankan 2 tokoh tertinggi, meskipun salah satu dari mereka, kita akan kalah dengan sangat menyedihkan. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku tahu, tapi jika melepaskan 2 monster pedang setengah suci begitu saja sangat disayangkan, jadi aku memutuskan untuk bertaruh. Roh pedang menggelengkan kepalanya, dia melirik warrior yang, lalu berkata, aku tidak berbicara tentang dirimu dalam hal ini, tetapi orang-orang di Istana Bulan, aku benar-benar tidak tahu, kenapa kamu mengambil risiko ketahuan oleh Tanah Suci untuk menyelamatkan mereka. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah alam kaisar, tetapi di dunia ini, memangnya Master Alam Kaisar bisa berbuat apa? Bahkan menjadi umpan meriam pun tidak layak. Mendengar ini, warrior yang tiba-tiba berjalan di depan roh pedang, menatap lurus ke roh pedang, tetapi roh pedang juga tidak takut, bertatapan langsung dengan warrior yang dan berkata, kenapa, aku salah? Katakan, mereka pergi ke benua pendekar hitam, memangnya bisa bantu benua pendekar hitam dalam hal apa? Tidak bisa membantu apapun, sebaliknya, malah menyulitkan kita. Warrior yang memandang roh pedang sejenak, lalu berkata, roh pedang, kamu bukan manusia, aku bisa mengerti apa yang kamu pikirkan dan katakan. Tapi kamu harus mengerti sedikit, di dunia ini, ada beberapa hal tidak perlu harus ada nilai gunanya, baru dilakukan.
berhati lembut seperti wanita. Roh pedang berkata dengan dingin. Warrior yang menggelengkan kepalanya, tidak berdebat dengan roh pedang. Setelah roh pedang bergabung dengan roh jiwa, temperamennya berubah drastis, berbicara dengannya sama sekali tidak ada artinya. Dengan lambaian tangan kanannya, Fanny Mu muncul di depan mereka berdua, namun kali ini Fanny Mu sedang tidak sadarkan diri. Warrior yang memandang roh pedang mendengus dingin, menjentikkan jarinya, energi pedang jatuh ke tengah alis Fanny Mu, dan segera, Fanny Mu bangun. Fanny Mu melihat sekeliling dan berkata, "Kita sudah keluar." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Meskipun kalian sekarang sudah keluar, tetapi aku tidak bisa mengirim kalian ke benua pendekar hitam, karena dalam perjalanan ke benua pendekar hitam, di formasi pengirim pasti ada master kelompok suci yang akan menyergapku, jadi kalian pergi sendiri. Dengan kekuatan kalian, jika bertemu pendekar hitam spesies penentang lapar, takutnya seluruh pasukan akan musnah. Jadi, kalian punya dua pilihan. Satu adalah mencari tempat untuk bersembunyi sementara, dan kedua adalah, aku akan membawa kalian, tetapi kamu harus tetap dalam kondisi koma." Fanny Mu terdiam cukup lama dan berkata, "Kamu tidak mungkin melindungi kami seumur hidup. Di dunia ini, hanya yang berkekuatan yang bisa bertahan, jadi biarkan mereka keluar. Kami harus hidup dengan kekuatan kami sendiri. Adapun bahaya atau semacamnya, bagi kami, ini adalah pelatihan." Warrior yang memandang Fanny Mu cukup lama, lalu melambaikan tangan kanannya, melepaskan semua anggota Istana Bulan, dan berkata, "Aku menghormati pilihan kalian dan merasa pilihan kalian memang benar. Di dalam dunia kacau ini, pasti tidak bisa mengandalkan orang lain, hanya dengan usaha kalian sendiri, baru bisa bertahan hidup. Pintu benua pendekar hitam selalu terbuka untuk kalian, selama kalian bersedia, kalian bisa datang kapan saja." Fanny Mu mengangguk dan berkata, "Apa rencanamu sekarang?" Warrior yang berkata, "Aku akan menanyakan sesuatu padamu. Aku tahu di tanah suci, ada semacam harta langit dan harta bumi yang dapat memperpanjang umur, yang disebut buah suci spiritual. Apa kamu tahu di mana posisi benda itu di kelompok suci?" Buah suci spiritual. Fanny Mu sedikit terkejut, dan berkata, "Apa ada kerabatmu yang umurnya tidak lama lagi?" Warrior yang menggelengkan kepalanya, menunjuk ke rambutnya, dan berkata, "Masa hidupku akan berakhir. Sebelumnya sengaja pergi ke kota kuno suci, karena buah suci spiritual ini." Fanny Mu menatap rambut putih warrior yang, dan berkata, "Ternyata begitu, aku awalnya berpikir kamu sengaja berpakaian seperti ini. Tidak disangka karena hal ini." Membicarakan ini, dia ragu-ragu sejenak, lalu membalik pergelangan tangannya. Satu buah yang sebening kristal muncul di tangannya, berkata, "Ini adalah buah suci spiritual." Warrior yang tercengang, begitu pula roh pedang. Fanny Mu berkata, "Ini awalnya kakekku yang ingin menggunakannya, tetapi dia terbunuh sebelum menggunakannya. Percuma juga aku menyimpannya, untukmu saja." Warrior yang juga tidak menolak, mengambil buah suci spiritual, kemudian langsung menelannya. Setelah beberapa saat, roh pedang berkata, 10 tahun, kamu sekarang memiliki masa hidup 10 tahun. Di masa depan, jangan gunakan pedang domain untuk melawan master yang tidak kompeten, jika tidak, kamu mungkin tidak seberuntung ini lain kali." Warrior yang mengangguk, lalu mengeluarkan 10 batu kristal api 1000 tahun dan menyerahkannya kepada Fanny Mu. "Aku tidak menginginkan buah spiritual kamu secara cuma-cuma. 10 batu kristal api 1000 tahun ini pasti berguna bagimu." Fanny Mu juga tidak menolak,
Karena seperti yang dikatakan warrior yang batu kristal api 1000 tahun ini memang memiliki banyak kegunaan baginya. Warrior yang melirik Fanny Mu dan yang lainnya, lalu berkata, kalian jaga diri baik-baik, berharap kita masih bisa bertemu di suatu hari. Saat berkata, tubuh warrior yang bergerak, berubah menjadi sebuah cahaya pedang dan menghilang tidak jauh. Pada saat ini, orang-orang di belakang Fanny Mu juga bangun. Fanny Mu menarik pandangan matanya, berbalik dan memandang para anggota istana bulan lainnya, dan berkata, sekarang, jika kita tidak kuat, hanya ada satu hasil akhir, yaitu mati. Jadi, jika tidak ingin mati, maka semuanya harus berjuang. Di udara, roh pedang tiba-tiba berkata, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Warrior yang berkata, aku ingin membentuk pasukan master setengah suci tingkat tinggi. Saat ini tidak ada orang, jadi hanya bisa meminta dengan tanah suci dan juga pendekar hitam spesies penentang. Menurutmu mereka akan memberikannya? Roh pedang berkata, tidak beri. Kalau begitu, aku akan merebutnya. Bersambung.